この世には様々な人がいる。こんなに大勢いるのに誰一人同じ人はいない。そりゃあ争いは絶えないでしょう。でもだけどです。今たまたまここに生きた全員は、たとえ殺し合うほど憎んでも同じ時代を作った仲間な気がする。同じ時代を作った仲間. Jika kamu sudah menjadi penggemar sekaligus menonton anime untuk waktu yang cukup lama, kamu pada suatu titik tertentu pasti pernah berpikir, "Damn, aku udah bosan nonton anime." Di era modern anime ini, ada banyak sekali acara-acara yang tayang sekaligus setiap musimnya. Dan jika kamu seperti aku yang merupakan manusia dewasa bertanggung jawab yang harus memenuhi kewajibannya, kamu pasti butuh memilah hal-hal apa saja yang kamu akan gunakan dengan waktumu yang terbatas. Tentunya kamu tidak akan mempunyai waktu untuk menonton semua tumpukan acara-acara tersebut. Dan lagi, belum tentu juga semua anime itu akan worth it untuk kamu luangkan waktumu untuk menontonnya. Maksudku, lihat saja judul anime modern sekarang. Terakhir kembali sebagai mesin penjual otomatis, aku sekarang mengembara di ruang bawah tanah season 3. Hah? Eksekutif waras mana yang duduk di ruang meeting lalu berkata, "Ya, ini dia puncak dari kreativitas manusia." Kasih adaptasi anime. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kenapa ini bisa sampai season 3? Tapi sekali dalam seumur hidup, secara tidak sengaja kamu akan bertemu sebuah anime yang terasa sama sekali berbeda dari anime lainnya. Anime yang membuatmu berhenti scrolling chart musiman, berhenti membuka tab episode lain, lalu hanya duduk diam sambil berpikir, "Oh, jadi medium ini masih bisa melakukan hal bagus." Anime yang sejak episode pertamanya langsung terasa punya identitasnya sendiri, tidak mengikuti formula yang sama, tidak terasa seperti dibuat hanya untuk memenuhi slot tayang musiman berikutnya. Tapi benar-benar terasa seperti sebuah cerita yang memang dibuat karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan Orb on the Movement of Earth merupakan salah satu dari cerita tersebut. Sebuah anime yang begitu menginspirasi, original, dan hampir mustahil dapat diprediksi. Sebuah perjalanan lintas generasi yang dipimpin oleh salah satu kumpulan karakter terbaik yang pernah aku lihat di anime. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang rasa penasaran yang mendorong seseorang untuk terus maju meski dunia menyuruhnya berhenti. Ini adalah cerita mengenai seberapa jauh manusia akan bertindak demi membuktikan sebuah kebenaran. 今から地球を動かす。Berlatar pada abad ke-15 di sebuah versi alternatif kerajaan Polandia, di dunia di mana gereja memiliki otoritas mutlak atas apa yang dianggap benar dan salah, dan siapapun yang menentang ajaran mereka bisa langsung dibakar hidup-hidup, karakter utama kita, Rafal, memilih untuk hidup dengan satu filosofi sederhana. Hidup secara rasional. Ia berusaha menghindari semua masalah dengan mengabaikan emosi spontan yang menurutnya tidak masuk akal dan hanya memilih keputusan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Tapi suatu hari, tanpa ia sadari, ia bertemu seseorang yang akan mengubah takdirnya selamanya. Hubert, mantan peneliti astronomi yang baru saja keluar dari penjara, secara tidak sengaja menanamkan sebuah ide provokatif ke kepala Rafal. Bagaimana jika matahari sebenarnya adalah pusat dari alam semesta dan bumi hanyalah salah satu planet yang mengelilinginya? Heliocentrisme merupakan sebuah konsep yang belum pernah aku lihat anime pernah eksplorasi sebelumnya. Konsep yang begitu niche yang aku yakin sebelum kalian menonton video ini ataupun menonton animenya, kalian pasti belum pernah mendengar terminologi itu sebelumnya. Pada awal cerita, aku kira aku sudah yakin kemana arah alur ceritanya akan berjalan. Ada seseorang yang menemukan penemuan sains bertentangan dengan gereja, pihak gereja marah dan mengirim orang untuk memburunya, dan ceritanya berakhir di mana MC-nya akhirnya membuktikan kebenaran dari heliocentrisme. Kamu juga berpikir begitu? Salah. Anime ini tidak bermain mengikuti aturan buku di sini. Ia membakar bukunya, membuka lembaran baru, lalu mulai menulis aturannya sendiri. Karena sejak episode pertama, kamu akan langsung dilempar ke dalam sebuah perjalanan intens yang hampir mustahil dapat diprediksi. Anime yang terus membuatmu merasa bahwa kamu akhirnya mulai memahami arah ceritanya, hanya untuk beberapa menit kemudian menghancurkan seluruh ekspektasimu begitu saja. Kamu merasa senang saat melihat karakter favoritmu perlahan maju dalam penelitiannya, merasakan anxiety luar biasa setiap kali mereka hampir ketahuan, ikut panik ketika seseorang mulai mencurigai mereka, dan saat akhirnya semuanya terlihat baik-baik saja, Orb menatapmu sambil berkata, "Surprise, motherfucker!" Dan menurutku, sebagian besar dari rasa tegang itu bisa terwujud karena keberadaan villain utama cerita ini.
Novak. Sepanjang aku menonton anime, sangat jarang ada karakter yang berhasil memberikan rasa merinding seintens dirinya. Bukan karena dia terus berteriak, terlihat edgy, atau melakukan hal brutal setiap 5 menit sekali. Justru yang membuat Novak begitu menakutkan adalah betapa normal dirinya terlihat. Ia bisa saja menyiksa seseorang tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, lalu beberapa menit kemudian berbicara denganmu seperti orang biasa. Karena itulah setiap scene yang melibatkan dirinya terasa tidak nyaman untuk ditonton. Karena kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Kamu tidak tahu apakah ia benar-benar sedang berbasa-basi atau perlahan mencoba membuatmu lengah sebelum menghancurkan hidupmu beberapa menit kemudian. Dan rasa tidak pasti itulah yang membuat setiap percakapan dengannya terasa seperti sedang berjalan di atas ranjau darat. Penulisan karakter seperti ini menurutku sudah cukup untuk menobatkan Novak bukan hanya sebagai salah satu karakter dengan penulisan terbaik dalam beberapa tahun terakhir, tapi juga salah satu villain terbaik yang pernah aku lihat di anime. Apa yang berhasil dilakukan Uoto Sensei melalui karakter seperti Novak benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan beliau dalam menulis manusia, bukan sekedar karakter. Dan bukan hanya berhenti di situ saja. Uoto Sensei entah bagaimana terus berhasil menghadirkan karakter-karakter top tier hampir di setiap bagian ceritanya. Raval, Oxy, Bedaini, Yolenta, Draka, Smith, masing-masing ditulis dengan level kepedulian dan pengembangan begitu mendalam yang menurut aku pantas untuk menjadikan mereka sebagai protagonis dalam cerita mereka sendiri. Mereka bukan sekedar karakter pendukung yang ada untuk mendorong plot maju. Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, cara mereka memandang dunia, serta pendekatan berbeda dalam menghadapi sebuah masalah. Yang membuat semuanya terasa begitu spesial adalah bagaimana Orb selalu berhasil membuatmu memahami sudut pandang mereka. Bahkan ketika kamu tidak sepenuhnya setuju dengan tindakan mereka. Ambil contoh percakapan ini, salah satu scene favorit aku dari keseluruhan animenya. Dua karakter, Draka dan Smith, sedang bertukar pikiran mengenai konsep keimanan dan keberadaan Tuhan. Smith memulai percakapannya dengan, その神に人格はないし、解釈も不可能。私はただ、神の作った自然を崇拝するだけだ。 lalu Draka merespon, ちょっと待って。自然を崇拝すること自体が一つの解釈なんじゃ。 dan setelah itu percakapan mereka terus berkembang menjadi diskusi panjang mengenai cara mereka memandang dunia. Sampai akhirnya mereka mencapai titik di mana keduanya sadar mereka tidak akan pernah benar-benar setuju satu sama lain. Anime ini tidak mencoba memaksa penonton untuk berpihak kepada salah satu karakter atau secara terang-terangan mengatakan pandangan siapa yang paling benar. Sebaliknya, ia membiarkan kedua karakter itu berbicara, menjelaskan alasan di balik keyakinan mereka, lalu mempercayai penontonnya untuk menarik kesimpulan mereka sendiri. Lewat percakapan itu, kamu jadi bisa memahami dari mana keyakinan mereka berasal. Kenapa Smith bisa memandang Tuhan sebagai sesuatu yang absolut, kenapa Draka memandang dunia dengan cara yang jauh lebih pragmatis. Dan kalian tahu apa yang mereka katakan setelah semua itu? あっそ、あなたが正しいとは全く思わない。そのままお返しさせていただく。 Meskipun mereka tidak berhasil mencapai titik tengah, mereka tetap mendengarkan satu sama lain. Tidak ada yang mulai berteriak, tidak ada yang merendahkan lawannya. Mereka hanya mencoba memahami bagaimana seseorang bisa sampai pada cara pandang hidup yang berbeda dari dirinya. Setelahnya kamu bisa perlahan melihat bagaimana kata-kata dan pemikiran mereka mulai memengaruhi satu sama lain. Bukan sampai mengubah keseluruhan keyakinan mereka secara drastis, tapi cukup untuk meninggalkan bekas kecil dalam cara mereka memandang dunia. Dan menurutku, itulah pesan utama dari Orb. Dua manusia dengan pandangan yang saling beroposisi, saling melontarkan argumen bukan untuk menunjukkan superioritas atau menang dalam perdebatan, melainkan untuk memahami satu sama lain demi mewujudkan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang dimana merupakan hal yang sangat menyentuh untuk dilihat. Pesan seperti ini terasa begitu kuat bagiku. Cerita yang hebat bukan cuma mampu menghiburmu, tapi juga menetap di dalam dirimu, menggerakkanmu, dan mengingatkanmu untuk selalu berusaha menjadi versi yang terbaik. Kenapa aku memberitahumu semua ini? わからない。私の感動を必死に伝えてる。 Kita hidup di zaman di mana banyak orang berbicara hanya untuk membalas, bukan untuk mendengarkan, di mana perbedaan pandangan sering kali langsung dianggap sebagai ancaman. Semuanya berubah menjadi kompetisi untuk terlihat paling benar, paling pintar, paling bermoral. Sampai terkadang kita lupa bahwa kemajuan manusia hampir selalu lahir dari pertukaran ide. Orb sebenarnya sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih manusiawi, keinginan untuk memahami dan dipahami.
memahami seseorang tidak selalu berarti kamu harus setuju dengan mereka. Kadang memahami seseorang hanya berarti mengakui bahwa cara pandang mereka juga lahir dari rasa takut, pengalaman, harapan, dan luka yang sama manusianya dengan dirimu sendiri. Sebuah ide tidak pernah bergerak sendirian. Ia hidup karena diwariskan, karena diperdebatkan, karena dipikirkan ulang oleh generasi berikutnya. Bahkan heliocentrisme di cerita ini pun tidak berkembang karena satu chosen one genius yang menyelamatkan dunia, melainkan karena banyak manusia biasa dengan keyakinan, ketakutan, dan perspektif berbeda yang masing-masing memberikan bagian kecil dari diri mereka untuk menjaga ide itu tetap hidup. Dan menurutku, itu sangatlah indah. Karena pada akhirnya, manusia mungkin tidak akan pernah benar-benar sepakat tentang segalanya. Tapi selama kita masih memiliki keinginan untuk mendengarkan satu sama lain, untuk mencoba memahami sebelum menghakimi, mungkin kita masih punya harapan untuk terus bergerak maju bersama. 不正解は無意味を意味しない。何かを知るということだ。地動説を信仰してる。今日ここに運命を変えに来てる。きっと迷いの中に倫理がある。卑怯。それは知性だ。